Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tergolong daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, siapa yang mengucapkan salam, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu istana di atas surga. Dan yang menjawab salam, kata Nabi, Allah akan bangunkan satu istana di dasar surga. Sejarah daripada salam ini, ketika sahabat Ali berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, biasanya yang mengucapkan salam ini Pak yang muda kepada yang tua. Tapi satu ketika Ali ini ketemu dengan sahabat Abu Bakar, dia diam. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpaksa dia ucapkan salam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa dirinya ini mungkin Ali ini ada marah sama dia. Maka dia laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa salah saya sama Ali?" Kata Nabi, "Kenapa? Tadi saya jumpa sama Ali, dia tidak mau ucapkan salam sama saya. Akhirnya saya yang ucapkan salam." Maka Ali radhiyallahu anhu ini dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali ditanya, "Kenapa tadi engkau tidak ucapkan salam lebih dahulu kepada Abu Bakar?" Maka Ali tersenyum, "Ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan orang yang mengucapkan salam lebih dahulu Allah akan bangunkan istana di atas surga, dan yang menjawab salam Allah bangunkan istana di dasar surga. Jadi saya tadi tidak mengucapkan salam lebih dahulu kepada Abu Bakar, aku inginkan Abu Bakar mendapatkan istana di atas surga." Ini mohon maaf ya, kita kadang-kadang salam ini basa-basi. Assalamualaikum. Kadang-kadang assalamualaikum ya Pak ya. Assalam. Betul Pak ya? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari sama-sama kita hadirkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan salam dengan niat kita membangun istana di surga. Kalau saya ucapkan satu kali lagi gimana? Siap Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilal nusur. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabil karim imamil muttaqin wa imamil mujahidin wasairil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau qala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga yang sama-sama kita muliakan Ketua GSSB dan pengurus masjid serta perangkatnya, Pak Lurah ataupun Pak Camat,
yang insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkataan yang lebih pantas kita ucapkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ucapan Alhamdulillah. Pada subuh yang berbahagia ini kita dikumpulkan di dalam satu majlis yang sangat agung. Nabi katakan apabila orang Islam berkumpul di suatu tempat, dibacakan Al-Quran atau mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi katakan ilhafathumul malaikah, melainkan tempat kita ini akan dikerumuni para malaikat. Kemudian peserta-pesertanya ini Nabi katakan namanya dan nama kedua orang tuanya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan majlis para malaikat. Dan Nabi katakan dalam hadis yang lain, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa kata Nabi yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu agama, maka Nabi katakan fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Maka sama dia seperti orang berjuang di jalan Allah sampai nanti kita balik ke rumah. Seberapa besar majlis seperti ini? Nabi katakan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, kalau kamu belajar satu ayat daripada kitab Allah, dari rumah kita ke masjid belajar satu ayat, itu Nabi katakan lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Bagaimana kalau satu bab? Nabi katakan, ya Abu Zar, kalau kamu belajar satu bab daripada kitab Allah, itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira Ustaz mampu gak kita ibadah 1000 rakaat? Pada kain 100 rakaat satu malam? Tak kuat ya kan? Tapi hanya duduk dalam majlis seperti ini, Nabi katakan satu bab lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Sedangkan 2 rakaat kata Nabi, seperti tadi qabliyah subuh, salat fajar, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Cuma bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kata ulama kita ini seperti anak-anak. Coba kalau anak-anak, kalau ditawarkan satu keranjang emas, kemudian satu keranjang buah-buahan, ibu-ibu kira-kira anak-anak kalau disuruh milih buah-buahan dengan emas, pilih mana bu? Pilih apa? Buah-buahan. Pada kain misalnya umumkan di masjid kita ini, kalau seandainya diumumkan, masjid apa ini namanya? Tarbiyatul Islamiyah, diumumkan 1 minggu yang lalu diumumkan, siapa yang hadir di masjid Tarbiyatul Islam salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tausiah agama, 1 orang dikasih 1 juta. FDKM kira-kira penuh dah? Tidak muat ya? Ibu-ibu kalau dikasih 1 juta kira-kira anak-anak di rumah pun diajak gak bu? Kenapa diajak? Karena dapat uang 1 juta. Sedangkan Nabi katakan sa'atan fisabilillah ghairun bin ibadat haji mabrur 50 marrah. Sesaat kata Nabi kamu berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah atau mendakwakan kalimat la ilaha illallah, sesaat. Itu sesaat Ustaz kata ulama lamanya seperti memerah susu, kurang lebih 5 menit. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini 5 menit duduk di sini lebih baik daripada menunaikan ibadah haji yang mabrur 50 kali haji mabrur. Sekarang untuk berangkat haji Pak berapa tahun nunggu giliran? Pak? 20 tahun.
Ini ketinggian daripada ilmu. Kalau seandainya ini dihadirkan janji Allah 5 menit duduk di sini dapat garansi. Apa garansinya? Kata Nabi, al-haji mabrur laisa lahu jazan ila jannah. Kata Nabi, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kecuali surga. Kenapa? Karena majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Tapi hari ini Pak, kita kayaknya kurang tertarik. Betul Pak ya? Kurang tertarik. Coba kalau diiming-iming duit 1 juta, kira-kira mungkin mana pun gak tidur ya. Betul. Padahal begitu banyaknya nilai duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini, waktu pun sampai jam berapa? 40 menit. Kurang 10 lah. Tadi udah 5 kurang 10 ya. Berarti kurang lebih setengah 7 ya. Kan kalau nggak ditanya Pak, nanti sama mubalik ini Pak sama dengan pejabat. Kalau pejabat mau naiknya susah. Tapi kalau sudah naik susah pula mau turun Pak. Ya, betul. Susah pula mau turun. Sama mubalik nih. Kalau udah di atas mau naik tadi mau ngomong apa ya. Tapi kalau udah di atas susah turunnya. Maka kalau nggak ditanya sama panitia, nanti bablasan dia. Ya, bablasan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar mudah kita kita ambil judul. Ya saja, ada judul. Kalau nggak ada judul Pak, nanti kemana-mana dia. Nanti kemana-mana. Judulnya ada 7 sunnah Nabi Muhammad SAW yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Berapa Pak? 7 sunnah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan siwak. Pas pula siwak saya tinggal di kendaraan. Siwak? Apa siwak? Kayu dari Arab. Itu kayunya dia tidak bau. Ya kan? Tidak bau. Nabi katakan salat dikerjakan dengan siwak 2 rakaat itu lebih baik daripada salat 70 rakaat tidak dikerjakan dengan siwak. Kemudian Nabi katakan siwak menghinakan setan. Dan siwak kata Nabi memudahkan ketika akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mudahkan. Waktu perang Uhud gara-gara meninggalkan siwak sahabat kalah. Gara-gara meninggalkan siwak Pak. Jangan kita berpikiran itu kan cuma siwak. Bukan perkara siwak, ini perkara sunnahnya. Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'il jannah. Kata Nabi, siapa menghidupkan sunnahku berarti mencintai Nabi. Dan siapa yang mencintai Nabi, kata Nabi, dia akan masuk surga bersama Nabi seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ini satu. Kita nggak akan detailkan panjang lebar ya. Ini garis besarnya saja. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan wudu. Apa Bu? Wudu. Apa kelebihan wudu? Nabi katakan kelebihan daripada wudu, orang yang mati dalam keadaan berwudu, maka dia mati seperti bayi baru lahir. Seperti apa? Bayi baru. Kalau bayi baru lahir berarti tidak ada dosa. Ibu-ibu gimana kalau mau tidur misalnya wudunya batal? Hari ini mohon maaf kita jaga wudu kalau mau sholat. Betul Pak? Kalau mau sholat, mestinya kita hari ini
persiapkan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wudu. Berarti saya standby setiap saat dijemput oleh malaikat Israel. Kita kan hidup di dunia ini kan cuma nunggu. Apa yang ditunggu, Bu? Yang ditunggu apa, Bu? Mati. Kan gitu ya. Yang ditunggu adalah mati. Berarti kalau ibu mati dalam keadaan berwudu seperti bayi barulah lahir. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan berjamaah. Sekarang kita sedikit kaji tentang berjamaah ini. Kenapa Nabi Muhammad begitu getol ketika beliau sedang sakit, ngambil wudhu jatuh, ngambil wudhu lagi jatuh, akhirnya dibantu oleh 2 orang sahabat, termasuk salah satu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi diangkat, dipapah oleh 2 orang, ditegakkan dalam solat berjamaah. Kenapa begitu penting solat berjamaah ini? Karena Nabi katakan malaikat pencatat rakib dan atid ini, kalau dia melihat imamnya tidak khusyuk, bacaannya tidak benar, maka laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di masjid itu imamnya enggak khusyuk, atau dengan kata lain bacaannya kurang bagus. Maka Allah katakan, coba tengok makmumnya. Tengok makmumnya. Ya Allah, itu makmumnya pun tidak ada yang benar. Bacaannya pun sama, pikiran mereka pun kemana-mana. Kata Allah, coba tengok safnya. Itu pun safnya bengkok-bengkok juga. Maka kata Allah, coba tengok ketika imam mengucapkan akhir suratul Fatihah, kemudian kita amin, malaikat yang ikut menyaksikan, ikut solat, mereka mengucapkan amin. Maka kata Nabi, solatnya semuanya diterima oleh Allah. Nah, kalau kita solat sendiri di rumah gimana, Pak? Bacaannya, wuduknya, istinjanya, semuanya nanti akan diperiksa. Tapi kalau berjamaah, seperti contoh kita beli 1 keranjang buah-buahan di pasar, buah jeruk, harganya 27.000. Ibu-ibu kalau beli 1 keranjang, harganya borongan 27.000. Dalam 1 keranjang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang manis, ada yang asam. Tapi harganya sama enggak? Sama enggak? Sama. Harganya sama. Nah, begitu juga sholat berjamaah ini. Nabi katakan, apa keutamaan sholat berjamaah ini? Ini dalam satu hadis minimal 3, maksimal 5 keutamaan. Pertama, Nabi katakan, orang yang sholat berjamaah nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kanat lahu nurun, solatnya nanti akan mendapatkan cahaya. Pak, di padang mahsyar nanti manusia dikumpulkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar, satu rombongan besar, mereka cahayanya seperti bintang, bulan, matahari. Satu rombongan besar, wajahnya gelap, tidak punya cahaya. Karena nanti di padang mahsyar, wajah mereka ini yang jaga sholat, mereka akan dapatkan cahaya. Siapa yang dapat cahaya bintang? Semasa hidupnya ketika azan dikumandangkan, dia sedang bekerja di kebun, tinggalkan kebunnya, datang ke masjid. Ini nanti cahayanya bintang. Yang dapat cahaya bulan purnama, kata Nabi, azan dikumandangkan, dia sudah standby, sudah siap dengan wudhu, berjalan ke masjid. Kemudian kata Nabi, siapa yang dapat cahaya matahari sebelum azan dikumandangkan,
sudah berada di dalam masjid. Kalau hari ini Pak Haji, kalau kita lihat orang main bola kaki, itu kiper sebelum bola datang atau setelah bola datang dia jaga kipernya? Ustaz? Hah? Sebelum bola datang. Ini yang pertama. Kemudian Nabi katakan yang kedua, wa burhanan. Salat kata Nabi akan menjadi pembela ketika dia mati masuk dalam kubur. Bapak Ibu, kubur ini pasti. Pasti enggak? Pasti. Kerja keras banting tulang cari duit pasti enggak kaya raya? Enggak pasti. Mati? Kubur? Pasti. Pernah enggak kita berpikir nasib saya, nasib istri kita, anak kita kalau seandainya mati, bagaimana nasibnya di kubur? Pernah enggak kayak gitu kita berpikir? Enggak pernah. Hari ini kadang-kadang, mohon maaf Pak Ustaz, kadang-kadang kalau orang punya peliharaan kambing, itu kalau menjelang maghrib kambingnya belum balik, dicari nggak? Dicari. Tapi kalau anaknya nggak sholat maghrib, dicari nggak? Bu, dicari nggak? Nggak dicari Pak. Ya. Nah, Nabi SAW katakan kubur adalah gerbang pertama alam akhirat. Siapa yang selamat di kubur, maka dia akan selamat pada alam-alam selanjutnya. Tapi siapa yang tidak selamat di kubur, maka dia akan menderita pada alam-alam selanjutnya. Kita ini berapa alam lagi? 4 alam lagi setelah alam dunia. Alam dunia yang kelima, alam yang kedua kubur. Setelah kubur nanti di padang mahsyar. Alam sirat, alam akhirat. Itu nasib manusia ditentukan oleh sholat. Kalau seandainya kita jaga sholat semasa hidup di dunia ini, maka ketika kita mati masuk dalam kubur, maka sholat kita akan datang menjelma sebagaimana pemuda yang ganteng. Sama dengan diri kita, mirip dengan diri kita, tapi ganteng luar biasa. Maka sholat akan berkata, wahai fulan, dulu engkau telah menjaga aku. Dulu hujan, panas, gelap, subuh, engkau berangkat juga ke masjid. Tengah hari panas, engkau berangkat juga ke masjid. Dulu engkau telah menjaga aku, sekarang gantian aku akan menjagamu. Karena sebentar lagi malaikat Munkar Nakir akan datang. Ini malaikat Munkar Nakir kira-kira Pak Haji bisa disogok nggak? Pak Imam, malaikat Munkar Nakir bisa disogok nggak? Nggak bisa disogok, nggak bisa disogok. Ya Pak ya. Maka ketika malaikat Munkar Nakir datang, ini malaikat Munkar Nakir paham, oh ini orang yang jaga sholat. Kalau orang jaga sholat ini, maka ketika dia datang ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ini sebenarnya memberikan pertanyaan itu karena kewajiban saya. Saya paham ini mayit ini bagus ini, mayitnya bagus. Itu malaikat Munkar Nakir dia membawa palu. Kalau kita di sini apa namanya? Palu ya, godam. Kalau bahasa Palembang tukul. Kalau di sini apa? Penokok ya. Enggak bahasa Ucu ini bahasa apa? Martil. Pernah dengar enggak martilnya malaikat Munkar Nakir ini? Martilnya malaikat Munkar Nakir ini Nabi katakan, kalau seandainya seluruh makhluk di dunia ini dikumpulkan untuk mengangkat martil malaikat Munkar Nakir, tidak ada yang mampu mengangkatnya Pak, saking beratnya. Ini kata Nabi satu pertanyaan kalau nggak bisa dijawab, itu Nabi katakan dipukul dengan martilnya, sekali pukulan saking kerasnya terbenam 70 hasta.
Berapa bu? 70 hasta. Ya Allah, pam, kepalanya pecah, keluar otaknya, keluar muncrat darahnya. Satu pertanyaan lagi gak bisa dijawab, dipukul lagi. Sampai kapan kata Nabi? Sampai nanti hari kiamat. Maka sahabat Sulaiman dia mengatakan, sahabat mengatakan, kalau akhirat diceritakan tentang neraka, kami tidak begitu sedih. Tapi kalau diceritakan kubur, kami menangis. Kenapa? Karena kubur sendirian. Sendirian kita dalam kubur. Tapi bagi orang yang jaga solat, kata Nabi, maka solat akan menjadi waburhanan, pembela. Maka setelah pertanyaan demi pertanyaan dilakukan oleh malaikat Munkar Nakir, maka diumumkan, hamparkan permadani, jadikanlah kubur mereka ini menjadi raudatul jannah, taman-taman surga. Kemudian dibukalah satu pintu menuju surga. Kemudian dikirimkan udara dari surga masuk ke dalam kuburnya. Kemudian dia melihat surganya Allah Subhanahu wa taala, melihat balasan yang dia lakukan di dunia. Maka Nabi katakan, lamanya orang beriman kalau dia berada dalam kubur itu lamanya seperti pengantin baru. Sebentar, tahu-tahu sudah kiamat. Tahu-tahu sudah kiamat. Maka Nabi SAW dalam hadis yang disampaikan Anas bin Malik, mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi katakan, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu baru'atun minan nar wa baru'atun minan nifaq. Sekarang kita tengok hadis ini. Pak ya, ibu-ibu tahu artinya bu? Tidak tahu ya? Kata Nabi, siapa yang sholat ikhlas karena Allah, tidak lama pak, semasa hidupnya 40 hari 40 malam, tidak tertinggal takbiratul imam selama 200 waktu. 40 hari kan 200 waktu. Maka Nabi katakan baro'atani, dia akan diberikan 2 kebebasan, 2 garansi jaminan. Pertama Nabi katakan wa baru'atum minan nar, ketika mati dibebaskan siksa kubur, siksa neraka, asap neraka. Yang kedua wa baru'atum minan nifaq, dibebaskan sifat munafik. Ini kelebihan daripada solat berjamaah. Coba Pak, kalau kita hari ini, kalau kita tertinggal rakaat pertama, ada nggak kita kira hari ini menyesal ataupun nangis bersedih? Ada nggak? Hah? Nggak, kira-kira ada nggak? Sebagian kecil. Kalau kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW, waktu beliau jadi imam subuh, biasa beliau memang imam. Nabi ini biasa memperhatikan jamaahnya. Ada satu orang sahabat yang tidak hadir, namanya Sya'ban. Maka Nabi tanya, kemana Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Selesai sholat, kerisauan Nabi Muhammad SAW ini minta diantarkan, siapa yang tahu rumah Sya'ban. Singkat cerita, diantarlah ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban kurang lebih perjalanan ditempuh 2 sampai 3 jam. Jauh kan? Tapi kalau pakai motor Pak sebentar. Kalau 3 jam 2 jam itu kalau pakai motor paling 15 menit ya kan? Pak ya? 15 menit lah kalau pakai motor. Tapi karena jalan. Maka setibanya Rasulullah SAW di rumah Sya'ban ini, tanya sama istrinya, Bu, tadi Sya'ban tidak ada sholat berjamaah. Kata istrinya, suami saya sudah dikebumikan, sudah mati. Dan istrinya bertanya, ya Rasulullah, sebelum suami saya ini mati, 3 kali dia berteriak. Pertama dia teriakan, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kemudian kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah SAW tersenyum. Kalau manusia ini mati,
Kalau mayatnya ini mayatnya yang baik, seluruh kebaikan semenjak dia balik sampai dia meninggal dunia itu akan ditontonkan, akan diperlihatkan layar yang besar. Itu balasannya, itu ganjaran pahalanya. Maka Sya'ban, kenapa dia mengatakan kenapa tidak lebih jauh? Karena perbuatan Sya'ban, berjalan melangkah ke masjid, itu dilihatkan pahalanya. Dilihatkan pahalanya. Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang mandi pada hari Jumat sepagi-paginya, kalau pagi berarti sebelum subuh, kemudian dia ke masjid mendekat tempat imam berkhutbah dan tidak berkata sia-sia, maka Nabi katakan setiap langkah yang dilangkahkan itu dapat pahala solat sunnah 1 tahun. Berapa Bu? 1 tahun. Setiap langkah lagi Allah akan berikan pahala puasa sunnah 1 tahun. Berapa? Puasa sunnah 1 tahun. Tapi kalau di masjid kita ini ada ndak yang hari Jumat mulai subuh dia enggak balik sampai Jumat? Ada enggak? Belum ya? Belum. Hah? Goreng mungkin ya kan. Kenapa? Mungkin karena tidak paham. Coba kalau kita paham. Salat sunnah 1 tahun. Puasa sunnah 1 tahun. Yang nyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Sya'ban, kenapa tidak lebih jauh? Maka manusia ini Pak semuanya menyesal. Kemudian Sya'ban mengatakan, kenapa tidak yang baru? Jadi kalau yang baru ini, kalau musim panas ataupun musim dingin, kalau musim dingin dari rumah pergi ke masjid pakai baju ini, di sana namanya jubah. Jubah yang khusus anti dingin yang dipakai imam di masjid Mekah itu dan Madinah itu. Ya. Itu bajunya anti dingin. Dan Sya'ban ini memakai beberapa lapis baju. Kalau dingin di Arab ini sampai berapa derajat? 4-6 derajat. 4 sampai 6 derajat. Kira-kira kalau 6 derajat dingin enggak? Dingin. Maka Sya'ban ketika pergi ke masjid, ketemu di depannya ada satu orang tua yang sedang tertatih-tatih kedinginan. Maka Sya'ban diambillah jubah yang di luar, kemudian dipakaikan. Wahai bapak, pakailah ini. Maka sahabat ini tertolong daripada kedinginan. Maka pahala Sya'ban membantu saudaranya ini, itu ketika sebelum meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan barang siapa menunaikan satu hajat saudaranya di dunia ini, maka kata Nabi dia akan dapatkan pahala beribadah, beritikaf di masjid berapa tahun? 10 tahun. Sementara satu malam kita beritikaf di masjid di bulan puasa misalnya, satu malam kita beritikaf di masjid dijauhkan daripada neraka 1 sampai 3 parit. 1 parit kata Nabi jaraknya bumi langit. Kalau 3 parit 3 kali jaraknya antara bumi dan langit. Ini membantu saudaranya dapat pahala 10 tahun itikaf di masjid. Kemudian yang ketiga, Sya'ban ini dia kebiasaan kalau sarapan pagi dia tidak akan sarapan pagi kecuali kalau ada yang datang. Kalau ada yang lewat dipanggil. Suatu ketika ada yang lewat, kemudian dia tahu kebiasaan Sya'ban ini memberikan minum sarapan pagi kepada orang yang lewat. Maka Sya'ban ini ketika datang satu orang, "Assalamualaikum ya Sya'ban." "Waalaikumsalam. Saya sudah beberapa hari perut saya ini tidak makan. Kira-kira Sya'ban ada tidak yang bisa saya makan pagi ini?" "Oh ada." Sahabat Sya'ban ini senang karena iman ini Pak, kata Nabi,
Iza saratka hasanatuka wa sadka sa'atuka fanta mu'min. Kalau kita senang memberi orang lain, senang baca Quran, senang sholat, senang zikir, itulah iman. Itulah iman, senang. Maka Sa'ban balik ke dalam, ambil beberapa potongan roti, kemudian dibuatkanlah air, satu muk air cair namanya teh susu. Maka Sa'ban waktu itu memberikan roti, dan perbuatan Sa'ban memberikan roti ini itu ketika sebelum sakaratul maut itu diperlihatkan ganjaran pahalanya. Maka Sa'ban mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Barulah Sa'ban menyesal. Nah, kita hari ini Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah katakan di akhirat siapa manusia yang tidak menyesal? Ustaz, manusia yang tidak menyesal di akhirat di surga siapa? Udah masuk surga dia, tapi nyesal. Ada umat Nabi Muhammad yang sudah masuk surga masih nyesal. Tapi ada juga satu kelompok umat Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam surga, dia puas dengan apa yang dia lakukan di dunia. Siapa? Kata Nabi, umat Islam yang lisannya dalam keadaan senang memuji Allah, dalam keadaan susah memuji Allah, berdiri memuji Allah, duduk memuji Allah, berbaring memuji Allah, yakni orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Saya dengar di Rokan ini alhamdulillah banyak khalifah suluk, ya Pak ya, banyak suluk. Di antara kelebihan kata Nabi, orang yang mati dalam keadaan berzikir maka dia mati akan dalam keadaan tersenyum. Mudah-mudahan kita basahi lisan kita, senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Caranya gimana? Tambahan, kalau kita berjalan tanjakan baca apa? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat jembatan Sirat, 1500 tahun perjalanan, mendaki 500 tahun, ingat akhirat. Turunan baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dataran alhamdulillah. Ketemu tikungan la haula wala quwata illa billahi alil azim. Ketemu gereja la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Allah akan bangunkan satu istana di atas surga. Kemudian siapa yang jumpa dengan wanita, bagaimana zikirnya? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa min azabil qabri wa min azabin nar. Satu mahar bidadari nanti di surga. Menjelang tidur kata Nabi, hatam Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Menjelang tidur kata Nabi, jangan tidur sebelum kamu menunaikan haji dan umroh yang mabrur. Ternyata mau tidur, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 3 kali, dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Kemudian kata Nabi, ketika kamu bangun tidur, kamu beristighfar kepada Allah 27 kali. Kamu beristighfar, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca 27 kali, Bapak Ibu dapat pahala seluruh orang yang beriman di dunia ini, yang sedang tahajud, yang sedang umroh, yang sedang membaca Al-Quran, menghafal Quran di pondok pesantren. Bapak Ibu dapat pahalanya. Kalau kita kaji lagi masih panjang lagi nih. Jadi Bapak dan Ibu, ini sudah 6:30, kurang 8 menit. Kurang 4 menit. Waktu kita batasi sampai 6:30. Ya Ustaz ya. Tapi tidak apa-apa lah ini. Mungkin kita kan berseri kan. Kalau jangan sinetron aja Pak berseri. Ya Pak ya. Jangan sinetron aja berseri. Dakwah pun berseri, ceramah pun berseri, berkelanjutan. Jadi alhamdulillah saya kalau di Ujung Batu kota sudah beberapa kali. Kadang ini karena kadang-kadang saking anunya kawan-kawan ini
dalam satu minggu, Senin di Babu Salam sudah alhamdulillah sudah 3 kali di sana. Kemudian Rabu di Baitur Rahman sudah 2 kali. Kemudian di simpang simpang apa itu? Yang lampu merah arah ke Kota Lama itu Simpang Naso. Alhamdulillah di sana sudah 1 kali. Di Al Hidayah sudah kuliah subuhnya. Kemudian di Suhada udah juga. Kemudian kemarin di mana? Di Al Ikhlas. Di sini masuk jalan ke Siabu ini, arah keluar Al Ikhlas. Jadi nampaknya orang-orang Ujung Batu ini mulai kecanduan. Kenapa? Karena kita kalau memberikan tausiah ada judul. Ya judulnya kadang-kadang ini kayak ini kan ada 7 sunnah. Ini baru berapa ini? Baru 3 kan. Masih ada berapa lagi? 4 lagi. Nanti ada judul lagi. Kayak kemarin kami di masjid Masjid Al-Ansor. Setelah pom bensin dari sini masuk ke bawah Al-Ansor. Saya tanya sama jamaahnya. Di sana hari Jumat. Saya jadi banyak habis waktu di daerah Ujung Batu ini, Pak. Hampir setiap hari. Kadang-kadang 5 hari saya dalam 1 minggu. Ya, saya tanya judul sana. Bapak Ibu apa judulnya? Pak Ustadz tentang adab. Tentang adab. Ya, kalau kita bicara adab panjang nih. Adab duduk dalam majelis, adab sholat penting, tapi adabnya lebih penting. Baca Quran penting, tetapi adab membaca Quran itu lebih penting. Makan juga ada adabnya. Perjalanan ada adabnya. Jadi kalau bicara adab nih panjang, Bu. Jadi mana yang dibahas dulu? Oh, terserah Ustaz lah katanya. Nah, ini di Al-Ansor jadi kan. Makanya sehari Jumat kemarin saya dengan Pak Haji Joni langsung survei ke sini, Pak. Ingin tahu tempat sini karena ini baru pertama kali saya ke sini. Pak Haji Joni ini saya kayaknya nggak boleh pindah dari Ujung Batu. Ustaz harus pindah ke Ujung Batu aja lah, nggak usah di Pekanbaru lagi. Kenapa? Jadwal saya hampir dalam 1 minggu 5 kali. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Sabtu. Kadang kalau hari Ahad gantian Pak Ustaz-ustaznya. Ini alhamdulillah baru nyampai di sini. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami pun tidak panjangkan sesuai dengan komitmen tadi. Ya, yang penting sedikit masuk daripada banyak tidak masuk. Betul Pak ya? Sedikit masuk. Sekarang untuk yang terakhir, mari sama-sama kita berpikir. Yang kita pikirkan, saya ini dari mana? Ibu-ibu dari mana? Ibu dari mana? Kalau rohani kita dari Allah, jasad kita dari tanah. Sekarang berada di mana? Berada di atas tanah. Kemudian mau kemana? Mau kembali ke bawah tanah. Anak tinggal, mobil Fortune Pajero tinggal. Bang, kita hidup semati. Ibu-ibu mati, suaminya kawin lagi. Betul? Begitu juga kita mengatakan, Bang, kita hidup semati, suaminya mati, ibu-ibu kawin lagi kah? Ya kawin lagi juga. Bohong dunia ini. Tidak ada deh orang yang paling saya cinta kecuali adik, ala gombal ini. Betul? Yang ngomong mati. Ibu-ibu yang di belakang mati. Yang mau mati, mati. Yang tidak mau mati, tidak mau mati. Ya mati juga. Betul? Mati juga. Nah, yang diharapkan kita ini akhir perjalanan hidup kita ini mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Itu baru sukses. Suksesnya manusia bukan awal, bukan tengah, tapi akhir. Makanya kalau kita pegang tasbih ini kemana saja sudah. Atau kita jari kita ini, jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 di satu jari ini. Jadi kalau ini 50, kalau udah balik lagi sini 100 dia. Kalau kita nggak pegang tasbih misalnya, kalau malu misalnya, mana tasbih saya tadi? Tinggal ya.
Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita tanya diri kita, maka kita insya Allah kita akan selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang singkat ini bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam sisa-sisa masa kita ini kita ditambahkan taufik dan hidayah. Kemudian ketika sakaratul maut dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Langsung doa Ustaz. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami menyadari ya Allah kehidupan kami di dunia ini singkat ya Allah, 60 tahun ataupun 80 tahun. Setelah itu kami akan tinggalkan dunia. Kami akan berpisah dengan istri dan anak-anak kami. Kami akan tinggalkan seluruh keluarga kami ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman kepadamu. Sempurnakanlah iman kami sebelum kami mati ya Allah. Sempurnakan amal kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Dan Kau ampunkan segala dosa-dosa kami yang kami lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa umat Islam yang hidup sekarang ini ya Allah, maupun orang Islam yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur umat Islam yang telah mendahului kami ya Allah. Jadikanlah kubur mereka menjadi taman-taman surga ya Allah. Yang hidup sekarang ini ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jumlah manusia hari ini 7,5 miliar. 2,5 miliar mereka orang Islam. Dan yang 5 miliar ya Allah, mereka masih kafir, masih ingkar kepadamu ya Allah. Kalau seandainya orang kafir mati, mereka akan jadi bahan bakar neraka selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, mereka adalah hamba-Mu. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau berjanji dalam Al-Qur'an-Mu, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya doa kamu kabulkan. Ya Allah, permintaan kami ya Allah. Permintaan kami ya Allah, tanamkanlah cahaya iman kepada orang-orang kafir ya Allah, agar mereka mau menerima kalimah yang agung, kalimah yang ditawarkan oleh Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib, yakni kalimah la ilaha illallah, agar mereka mau beriman kepadamu ya Allah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, siapa yang Kau berikan hidayah, maka tidak ada satu manusia yang dapat menyesatkan, dan siapa yang Kau sesatkan, maka tidak ada satu manusia pun yang akan dapat memberikan hidayah. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung yang mulia tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Maka kami hanya minta kepadamu ya Allah, tanamkanlah cahaya iman kepada orang-orang kafir ya Allah, agar mereka mau beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Orang tua kami berangkat pagi, pulang malam, kadang-kadang lembur, kadang-kadang keluar kota demi mencari nafkah kami sebagai anaknya. Maka kami sebagai anaknya mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa bapak kami ya Allah. Ya Allah, wabil khusus kepada ibu kami yang telah mengandungkan 9 bulan 10 hari, mempertaruhkan nyawanya bersimpah darah ketika melahirkan kami. Ya Allah, Nabi telah sampaikan kepada kami, jika seorang anak punya kemampuan menghajikan orang tuanya, bapaknya digendong, ibunya digendong, kemudian sampailah ke kampung halaman, Nabi telah sampaikan kepada kami, kesakitan ketika ibu mengandungkan kami di dalam perut ibunya, maka itu tidak akan bisa dibalas walaupun kita menghajikan orang tua kita. Ya Allah, kini kami menyadari bagaimana jadi orang tua. Kalau anak-anak kami melawan kepada kami, ada rasa sakit di hati kami dilawan oleh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, begitu juga kami telah banyak menyusahkan orang tua kami semasa kami bersama mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Kalau mereka hari ini hidup, hidupkanlah mereka dalam keadaan beriman. Kalau mereka sakit, sembuhkanlah sakit mereka. Kalau mereka susah, rindu kepada kami, hiburlah mereka ya Allah. Dan kalau mereka mati, bantulah mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kalau seandainya hari ini orang tua kami
sudah berada dalam kubur, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa istri kami, dosa anak-anak kami. Ya Allah, anak-anak kami adalah amanah, istri kami juga adalah amanah. Tidak ada yang bisa memperbaiki istri dan anak-anak kami kecuali Engkau ya Allah. Tambahkanlah taufik dan hidayah kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah keturunan kami menjadi dai dan daya, hafiz dan hafiz, alim dan alimah. Ya Allah, makmurkanlah masjid-masjid yang ada di kota Pekanbaru ini ya Allah. Khususnya ya Allah di daerah Lubuk ini ya Allah, makmurkanlah masjid solat 5 waktu sebagaimana solat Jumat dan sebagaimana solat Idul Fitri. Ya Allah, banyak yang kami minta, namun kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Apa yang diminta oleh Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diminta itu kami minta ya Allah, dan apa yang ditolak oleh beliau itu kami tolak ya Allah. Sebagai akhir doa kami ya Allah, sebelum kami menurunkan tangan kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ini daripada syirik, sombong dan takabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.